Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku kali ini adalah yang akan datang padamu di bulan Juli 2022 khusus untuk kamu yang berzodiak Cancer. Dan kita akan langsung lihat aja ya siapakah orang ini yang akan datang padamu di bulan Juli nanti. Ada Nine of Pentacles, mantap. Ada Ace of Wands, ada Page of Swords, The Judgment, The Magician. Oke, dari sebaran kartunya di sini, orang ini adalah orang yang pernah punya kenangan dengan kamu, atau mungkin dulu pernah bermasalah dengan kamu, atau mungkin di sini pernah ada sebuah kejadian kurang menyenangkan, yang mana di sini dia ingin sebuah maaf dari kamu dan kamu bisa membuka pintu maaf plus pintu hati kamu untuk menerima kehadiran dia lagi. Tapi di sini sih sesuatu yang nggak seberat itu sih. Jadi mungkin ada perselisihan kecil antara kamu dan dia, bukan sesuatu yang toksik ya. Kalau di sini aku lihat, yang pasti orang ini adalah orang yang sudah sangat nyaman dengan hidupnya, yang mana dia ingin memulai sebuah kisah dengan kamu, ingin maaf dari kamu juga, yang mana dia ini ingin menjadi versi terbaiknya dia saat ini untuk hadir lagi ke kamu. Jadi di sini ada Nine of Pentacles, dia sudah di posisi yang sangat nyaman dari segi karir atau pendidikan, dia sudah sangat-sangat tercukupi di sini. Dia juga orang yang sangat-sangat mandiri dan ia ingin memulai sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu. Ace of Wands yang ini lebih kepada pembuktian, lebih kepada ya sedikit banyak terobsesi dengan kamu kayak gitu ya di sini. Tapi di balik itu semua dia adalah orang yang sudah pola pikirnya sudah sangat dewasa, bijaksana juga, dia punya kecerdasan, punya rasa kasih sayang, punya passion mengenai suatu hal, dan juga mengenai keuangan atau pekerjaan pendidikan dia sangat-sangat mengejar, dalam artian dia ingin sebuah keamanan di bidang finansial dan juga pendidikan, kestabilan hidup lebih tepatnya di sini. Tapi memang di sini ada Page of Swords yang mana ya dia masih menimbang-nimbang, masih berusaha untuk memberanikan diri apakah dia akan benar-benar serius dengan kamu ataukah dia masih di tahap yang ingin kenal dulu sama kamu. Tapi yang pasti dia ingin sebuah perubahannya di sini, The Judgment, perubahan yang bisa membawa sebuah kisah yang baru bersama dengan kamu. Dan ya apapun yang sudah terjadi antara kamu dengan dia ini, ya sepertinya dia ingin sebuah kisah yang baru dengan kamu, karena di sini The Magician-nya di deck ini penuh dengan bunga-bunga. Jadi ya ingin ya suasana yang baru, ingin berbunga-bunga, memulai sebuah kisah cinta sih sepertinya di sini. Jadi itu dia. Pekerja keras juga. Jadi orang ini kalau misalnya punya impian entah di pendidikan, kisah cinta, pekerjaan apapun itu, dia akan benar-benar fokus di sana gitu ya di sini. Dan kita akan lihat juga bersama niat dia yang sebenar-benarnya ke kamu melalui kartu-kartu ini. Apa niatnya dia? Ada Six of Wands, ada Five of Pentacles, oke. Ada Three of Pentacles, oke. Ada Two of Pentacles, ada Eight of Pentacles. Jadi orang ini dia pernah merasa kehilangan, ya, kehilangan sesuatu, entah uang, entah perasaan. Mungkin di sini dia pernah merasa kehilangan seseorang yang sangat berarti di hidup dia, sehingga dia di sini merasa kekosongan itu dan ingin sebuah kisah yang baru ya bersama dengan orang baru. Dan juga di sini ada Three of Pentacles, sepertinya dia sudah mulai kepo-kepo ke kamu, sudah mulai mencoba untuk menghubungi kamu, pendekatan ke kamu, tapi mungkin di sini kamu belum bisa memberikan jawaban pasti, masih menggantungkan harapan, sehingga di sini dia masih kapan nih jawabannya, apakah dia benar-benar yakin dengan saya, karena di sini kartunya Page of Swords juga yang menandakan ini menjadi hal kenapa dia ini masih belum bisa maju ke kamu untuk menyatakan rasa sukanya atau ngajak kamu jadian. Tapi sebenarnya niatnya dia di sini baik sih, dia ingin sebuah hubungan yang jauh lebih baik sama kamu, terutama kalau memang dulu kamu ada ya sedikit masalah sama dia lah di sini. Mungkin di sini ada adu argumen atau mungkin ada selisih paham yang ya mungkin di sini kecil tapi butuh maaf gitu loh di sini. Yang mana dia ingin ya maaf dari kamu, ingin memulai sebuah hal yang baru bersama dengan kamu, yang mana dia mungkin dari pertengkaran ini dia merasa kehilangan kamu dan sebagainya, yang mana sebenarnya dia masih merasakan koneksi yang sangat
sangat besar sama kamu, koneksi yang dia sendiri nggak ngerti koneksi apakah ini, kayak gitu. Dan di sini aku lihat sebenarnya ada juga pertimbangan lain di dia mengenai hubungan ini ya. Dia masih gini, kemungkinannya dia di sini pekerja keras gitu juga bisa, bahwa dia ini khawatir ketika memulai sebuah hubungan tapi dianya di sini sibuk dengan pekerjaan, takut waktunya nanti bersama kamu ini kurang banyak dan sebagainya, sehingga dia takut kamunya merasa kesepian gitu loh kalau misalnya ya harus jadian sama kamu. Atau mungkin di sini dia mengerti dia sering dinas keluar kota atau keluar negeri sehingga pertimbangannya malah jadi LDR kayak gitu. Di sini juga bisa ya gitu. Dan di sini ada Eight of Pentacles yang menandakan dia ingin mengusahakan, bener-bener mengusahakan untuk supaya dia bisa memperbaiki segala sikapnya ke kamu dulu. Kalau memang pernah ada salah-salah kata, salah-salah perlakuan yang mana sedikit banyak menyakiti hati kamu kayak gitu. Di sini dia nggak mau kehilangan kamu lagi, dia nggak mau kehilangan momen untuk mendekati kamu. Cuma memang dia tetaplah butuh waktu untuk benar-benar bisa apakah akan serius dengan hubungan ini atau bagaimana kayak gitu di sini ya. Dan aku lihat juga kelihatannya sih di sini lingkungan dia atau teman-temannya cukup mendukung dia di usahanya untuk mendekati kamu kayak gitu ya di sini. Jadi sekarang terserah kepada teman-teman Cancer apakah akan menerima kehadiran dia dengan tangan terbuka atau bagaimana, karena ya dia masih butuh waktu dan keyakinan dan ya butuh maaf dari kamu sih intinya. Tapi dia di sini akan benar-benar mengusahakan, benar-benar akan membuktikan perubahannya dia, yang nggak sekedar janji-janji manis di bibir aja, tapi benar-benar membuktikan dia udah berubah, dia akan membawa kamu kepada sebuah kebahagiaan yang akan dia perjuangkan kayak gitu ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini mengenai dia. Keep an open mind. Jadi gini, aku langsung teringat di sini Two of Pentacles juga bisa menandakan adanya kemungkinan bahwa selain kamu dia juga sebenarnya sedang mengincar orang lain gitu loh. Karena di sini lakinya satu, ceweknya dua. Jadi aku langsung ting gitu kayak gitu. Jadi di sini pertimbangan dia juga kayak sebenarnya dia ini sukanya sama kamu, tapi karena mungkin di sini kamunya masih ogah-ogahan karena kamunya males menghadapi dia lagi karena dia pernah ada suatu hal dengan kamu. Jadi dia kayak aduh tapi aku tuh sebenarnya suka sama kamu, tapi juga aku punya yang lain gitu loh. Tapi di sini punya yang lain lebih kepada di dua waktu yang bersamaan dia juga melihat potensi lain di orang lain kayak gitu sih di sini. Dan ya kalau di sini lebih kepada tetaplah terbuka pikiran kamu bahwa mungkin orang yang datang ini berbeda dari apa yang kamu ekspektasikan mengenai jodoh. Jadi mungkin di sini kamu punya ekspektasi dia harus A, B, C, D gitu kan, sikapnya, karakternya, tapi mungkin dia di sini berbeda. Ya, tapi ya terserah kepada kamu apakah dia ini akan benar-benar bisa kamu terima atau bagaimana kayak gitu ya di sini. Ya, kelihatannya orangnya cukup charming ya di sini. Yang dia mengerti dia punya potensi untuk bisa menggait banyak orang, tapi sebenarnya hatinya dia masih kepada kamu kayak gitu sih di sini ya. Buat teman-teman Cancer, lalu di sini ada past life relationship. Jadi di sini aku melihat juga ada tanda infinity dan the magician infinity juga. Jadi kemungkinannya kalau kamu ngerasakan koneksi yang sangat kencang di dia, entah seburuk apapun yang sudah terjadi di hubungan kamu dan dia sebelumnya, tapi dia tidak bisa membohongi hatinya bahwa ada koneksi yang dia bahkan nggak ngerti ini koneksinya apa, yang sebenarnya kalau kamu percaya mengenai reinkarnasi atau relationship di kehidupan yang lalu ya sangat mungkin kamu dan dia ini dulu pernah menjadi orang yang cukup dekat, entah sebagai apa, sebagai pasangan atau yang lainnya. Tapi di sini sepertinya jiwa kamu dan jiwa dia menjanjikan untuk sebuah pelajaran atau bahkan mungkin penyatuan di kehidupan yang sekarang. Jadi ya inilah jawaban atas koneksi yang kamu rasakan terhadap dia juga kayak gitu di sini. Kalau kamu percaya konsep reinkarnasi, kalau nggak percaya juga nggak apa-apa. Ada soul, udahlah past life relationship, ada soulmate di sini. Ya mungkin dia di sini kemungkinan besarnya adalah soulmate-nya kamu. Tapi ingat ya, soulmate itu nggak selalu sesuatu yang indah-indah aja. Karena kalau memang ini adalah soulmate-nya past life, ya di sini akan ada banyak sekali pelajaran yang kamu dapatkan bersama dengan dia mengenai kesabaran, memaafkan, mungkin pernah kehilangan dia, cinta bersemi lagi, renggang lagi, bersemi lagi, kayak gitu juga bisa. Jadi di sini ya kalau memang hati kamu intuisinya mengatakan bahwa dia memang yang terbaik buat kamu, silahkan aja. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kayak
makin lama makin gak enak, makin kayak buang-buang waktu, ya silakan aja. Karena bagaimanapun juga ini hidup kamu, apakah kamu akan mengieskan segala maksud baiknya dia atau gimana, ya terserah kepada kamu di sini ya. Begitu. Ada chemistry di sini, ya bagaimanapun juga akan ada rasa-rasa, koneksi-koneksi antara kamu dan dia bersama orang ini ya, yang mana kamu ngerasakan ketertarikan yang seperti magnet yang kuat banget gitu loh. Jadi seperti apapun kisah kamu yang lalu, kamu tuh kayak, ya aku ingin memaafkan dia, tapi kenapa kok kayak aku juga belum bisa melepaskan dia, kayak gitu di sini. Ya itu sih buat teman-teman Cancer di sini. Yang kamu rasakan, dan di sini adalah beberapa hal yang membuat dia ini jatuh cinta sama kamu. Apa aja nih ya, kita lihat bareng. Oh, langsung aja mengenai rambut kamu tuh indah bagi dia. Rambut kamu tuh sangat indah, dan bagi dia beruntung banget orang yang bisa mengelus rambut kamu, membelai rambut kamu gitu. Bisa memain-mainkan rambut kamu kalau misalnya dia ini jahil kayak gitu ya. Jadi ini suatu hal yang membuat dia ini sulit untuk melupakan kamu. Atau mungkin di sini sesuatu yang membuat dia jatuh cinta sama kamu, ya rambut kamu yang indah itu. Lalu di sini bagi dia kehadiran kamu di bumi ini atau kelahiran kamu di dunia ini adalah suatu hadiah yang sangat dia harapkan untuk dimana kamu ini bisa menjadi masa depannya dia. Jadi di sini ya dia sangat-sangat bersyukur akan kehadiran kamu di hidupnya. Dia sangat bersyukur mengenal kamu, dan bahkan sekarang dia ingin sesuatu yang lebih dari kamu untuk hubungannya, soulmate, menikah dan sebagainya kayak gitu di sini. Ya, lalu di sini ada kamu itu seperti malaikat yang menyamar dalam bentuk manusia. Tapi beberapa orang notice gitu, menyadari ya, dia notice kalau ya kamu tuh sangat baik, sangat sabar menghadapi dia bahkan, atau kamu juga punya rasa untuk memaafkan yang sangat besar kepada banyak hal. Jadi kebaikan hati kamu, kesabaran kamu, murah hatinya kamu, berbagi ke orang lain yang membutuhkan, bagi dia kamu tuh seperti malaikat yang baik banget, yang dia menyesal pernah menyakiti kamu sedalam itu. Atau mungkin apapun lah yang pernah terjadi antara kamu dan dia, kayak gitu ya di sini. Ya, hebat kamu, hebat. Bagi dia kamu itu seperti guru yang luar biasa, yang mana kamu itu di mata dia sangat dewasa, sangat bijak. Jadi di sini kamu tuh nggak selalu atau tidak pernah menggurui dia kayak kamu harus begini, enggak. Tapi secara nggak langsung segala komunikasi dengan kamu, segala hal yang pernah terjadi antara kamu dan dia membawa dia kepada kesadaran bahwa ada banyak hal yang dia pelajari dari kamu mengenai kisah hidup kamu, bagaimana kamu menghadapi dunia, bagaimana kamu mengejar impian kamu. Ini menjadi salah satu nilai plusnya kamu. Suatu hal yang bagi dia seksi gitu. Lalu di sini kamu tuh sangat cute, bubbly. Bubbly itu adalah orang yang bisa ceria, riang gembira, gampang berbaur dengan orang baru, yang mana kehadiran kamu nih selalu ditunggu-tunggu gitu loh. Kalau kumpul-kumpul, mana nih kamu kok belum datang, kayak gitu. Jadi ya yang bisa membuat banyak orang ini merasa bahwa kamu tuh seperti rumah yang nyaman, dan bagi dia pun dia harapkan bisa menjadi rumah yang dimana dia nyaman untuk bersandar, buat cerita, buat mencintai kamu, buat memberikan yang terbaik buat kamu, kayak gitu ya di sini. Dan ya ini adalah beberapa hal yang menjadi kata hatinya kamu atau kata hatinya dia. Kita lihat bareng. Oh, I'm not ready for marriage. Ya di sini bisa kamu, bisa dia ya. Macem-macem lah di sini. Kalau misalnya dia di sini ada ketertarikan dengan kamu, tapi dia sebenarnya juga ada belum siap gitu loh mengenai pernikahan, karena mungkin di sini dia masih ada hal-hal yang harus dia selesaikan mengenai masa lalunya, ketakutan dia mengenai pernikahan, rasa takut dia untuk jatuh cinta terlalu dalam, tapi dia juga nggak bisa mengingkari hatinya bahwa dia lagi jatuh cinta sama kamu. Ya tapi belum siap untuk menikah gitu loh. Jadi ya kalau misalnya kamunya sudah siap menikah, ya mungkin ini bisa menjadi sebuah tantangan buat kamu dan dia. Atau mungkin justru di sini kamunya yang belum siap untuk menikah di saat dia ini sudah sangat-sangat siap. Kayak gitu ya. Kemudian ada, jika kamu punya masalah, kasih tahu aku, telepon aku akan bantu kamu, kayak gitu di sini. Ya dia ingin sekali siap siaga untuk hadir buat kamu ya di sini, kayak gitu. Ya begitulah yang dia harapkan, karena kalau misalnya kamu udah percaya untuk menceritakan suatu kejadian, suatu hal kepada dia, berarti ini menjadi sebuah
lampu hijau bahwa kamu sudah bisa menerima dia, bahwa kamu sudah memaafkan dia, bahwa kamu memberi kesempatan ke dia untuk hadir di hidup kamu kayak gitu. Bahwa dia ini bisa masuk ke dalam hati kamu kayak gitu sih di sini. You're still the one I love. Jadi kemungkinannya dia emang sudah sangat lama jatuh cinta sama kamu, sudah lama ingin maju ke kamu, cuma mungkin ada banyak sekali pertimbangan dia di sini ya. Antara berani nggak ya, tapi kalau jatuh cintanya sih kemungkinan besarnya udah cukup lama. Jadi pengagum rahasianya kamu gitu. Kemudian di sini ada, aku takut untuk memberitahukan atau menceritakan kepada kamu apa yang sebenarnya aku rasakan. Ya di sini ya mungkin dia harus jujur mengenai suatu hal yang mungkin di sini kurang bisa kamu terima, atau mungkin ada perbedaan energi antara kamu dan dia mengenai kesiapan tentang pernikahan. Mungkin dia mengerti bahwa kamu adalah orang yang sudah sangat-sangat siap untuk hubungan yang sangat serius, tapi dianya masih belum, atau mungkin ada hal-hal lain di luar itu yang mana menjadi pertimbangan dia juga. Kalau misalnya aku jujur ke kamu bakal marah nggak ya? Kalau aku jujur ke kamu bakal pergi nggak ya dari hidup aku? Kayak gitu di sini. Ini bisa apapun sih ya, hanya dia yang tahu apakah ini. Lalu ada, tell me the way you want to be loved. Beritahu kepada dia cara seperti apa yang bisa dia lakukan. Kamu itu ingin diperlakukan gitu loh. Jadi kamu kalau misalnya mengerti ada 5 love language atau bahasa cinta ya. Ada sentuhan fisik, ada kata-kata afirmasi, ada kehadiran, lalu ada yang memberi hadiah, lalu aku lupa, ada 5 lah pokoknya. Nah, kamu ceritakan ke dia, kamu tuh ingin diperlakukan seperti apa, ingin diperlakukan bagaimana, bahasa cinta kamu tuh apa, kayak gitu. Apakah kamu lebih suka sentuhan fisik, apakah kamu lebih suka diucapkan kata-kata I love you, semangat ya sayang, semoga hari ini kamu bahagia, dan sebagainya. Atau mungkin kamu lebih suka yang kamu tuh dikasih hadiah, entah hadiah di sini hadiah yang besar atau hadiah yang kecil-kecil sebagai bentuk perhatian dan sebagainya. Jadi kasih tahu ke dia dengan cara seperti apa kamu ingin dicintai ya. Dan ya itu yang bisa aku lihat mengenai teman-teman Cancer di sini, mengenai dia yang akan datang di bulan Juli. Dan apapun itu semoga yang terbaik buat kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku, dan ya sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye bye.